dan salam semangat untuk teman-teman yang jomblo dan terutama Ustaz Hasan yang malam hari ini sangat-sangat luar biasa, tampil ganteng, tampil istimewa dan tampil luar biasa untuk kita semua. Dan pastinya dalam acara perdana kita Santri Warkop, biasa teman-teman jamaah ngaji warkop kita sebut ngaji warkop dengan artinya waras krono olah pikiran, bersama saya Santri Janjuan Mas Fadli dan depan saya pastinya Ustadz yang paling ganteng dunia akhirat. Sinten Mas Ustadz? Ustadz Hasan. Oh, Ustadz Hasan. Beliau ini guru di SMA 7. Mungkin nanti ada santri-santrinya dari SMA 7 bisa nyapa, bisa like and comment, subscribe dari channel kita. Dan beliau juga dosen dari Universitas Surabaya. Oke, kali ini kita ingin membahas di perdana ini tentang nafsu dan agama. Ustaz, mungkin pertama kita ingin nafsu, definisi nafsu itu seperti apa sih? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, khususnya untuk komunitas Santri Warkop Waras Krono Pikiran. Ini adalah sebuah komunitas yang kita bentuk beberapa tahun yang lalu, berawal dari kita cangkruan di warung kopi sama Mas Fadli, ada Mas Slamet, dan juga teman-teman yang lain. Alhamdulillah kita bisa membentuk sebuah komunitas yang cukup bermanfaat bagi saya. Setahun. 2 tahun. 2 tahun. Dan 2 tahun. Kalau tidak salah kita sejak 2019. Nah, dan ini kita kembangkan. Ya, ini kita kembangkan. Kalau awalnya kita ada di warung kopi, mungkin kita dari rumah ke rumah, dan mungkin kita lebih santai ngobrolnya, tetap dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Amin. Tentunya ada kopi karena kopinya lagi kehabisan, mungkin ngeteh sekarang ini. Oke. Terima kasih Mas Fadli yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya pada malam hari ini. Iya. Manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keistimewaan yang begitu sangat luar biasa di antara makhluk-makhluk yang lain. Ada manusia, ada malaikat, ada yang namanya jin, setan, dan juga ada pula setannya jangan lihat saya itu. Oh iya. Iya. Bersama kita jangan menyatani gitu. Oke, lanjut. Ketika kita bicara manusia, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan sesuatu yang begitu luar biasa. Kita Allah diberi akal, kita Allah diberi yang namanya hati, dan juga kita dibekali dengan yang namanya nafsu. Kalau kita bicara dari akal itu adalah lafaz insan fi asani taqwim, bahwasanya kesempurnaan manusia yang diberikan oleh Allah itu di akal. Nah, kedua, manusia adalah diberi nafsu. Nah, nafsu ini yang menjadi pendorong, yang bergejolak dalam diri manusia untuk saya katakan sebagai kekuatan, sebagai salah satu kekuatan spirit tadi. Semangat. Bisa dikatakan spirit, tapi tidak dalam tanda kutip gitu. Yang berikutnya ada yang namanya kontrol, yakni hati. Kalau akal tadi adalah sebuah proses berpikir, sedangkan nafsu itu adalah sebuah keinginan yang masih dalam kategori secara umum universal. Ada yang namanya hati sebagai kontrol untuk menilai. Tidak semuanya yang harus kita inginkan, atau sebuah keinginan itu harus kita kita penuhi. Ada kontrol tersendiri yang namanya hati. Nah, bicara nafsu itu sendiri, dalam Al-Quran kan disebutkan ada 3 nafsu. Yang pertama adalah nafsu amarah. Ya, amarah nafsunya masih bergejolak. Ya, nafsu masih bergejolak. Kemudian ada yang namanya amarah bisu. Amarah bisu ini adalah amarah lawamah. Amarah lawamah ini seringkali kita mencela diri sendiri.
yang kita bodoh lah, yang kita jelek lah, yang kita begini, kekurangan-kekurangan kita. Kemudian ada juga nafsu mutmainnah. Nah ini yang dikatakan nafsu mutmainnah adalah jiwa yang tenang, jiwa yang sudah bisa dikendalikan, jiwa yang sudah apa namanya dalam ketenangan tadi, sehingga dalam Al-Quran itu dalam surat kalau tidak salah Al-Fajr yang ayat terakhir itu disebutkan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, di situ dijelaskan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada hati. Kembalilah kepada jalan Tuhanmu. Dan masuklah dalam kategori hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Dan kita harapkan nafsu yang sudah mutmainnah inilah yang nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mas Fadli. Oke, berarti pada dasarnya nafsu itu dalam jiwa masing-masing manusia itu awalnya positif ya, Tergantung tergantung ya. Iya. Jadi kalau sesuatu yang kita hadapkan dengan nafsu itu tergantung pikiran ya. Kalau pikirannya jelek, berarti bisa jadi nafsu itu jelek. Enggak juga. Bukan begitu. Kalau kita bicara nafsu, itu yang harus mengontrol itu adalah hati kita. Yang bisa mengontrol itu hati kita. Oh, berarti hati, kalau hatinya baik, nafsu baik. Iya. Ini contoh ada. Contoh misal nafsu yang ini ada cewek di data. Iya. Ceweknya ini pakai baju muslim, baju muslim, bagus, cantik lah. Nah. Dan kita karena ini cewek muslimah, otomatis kita goda dengan cara muslimah dong. Assalamualaikum Mufti gitu. Nah ini kira-kira dengan cara kita ya memakai nafsu ini bisa jadi ingin merayu dia, merebut dia, menguasai dia dengan nafsu ya. Tapi atas dasar agama. Ini beribut kan? Ini apa loh kan? Kira-kira nih. Kalau kita bicara apa namanya melihat lawan jenis, ada rasa, ada keinginan, itu satu hal yang wajar. Wajar ya, wajar. Karena normal intinya. Ketika kita melihat orang yang cantik, ketika melihat orang yang ganteng, itu pasti terbesit dalam diri kita. Wah ini cakep, wah ini ganteng, wah ini gagah, dan seterusnya. Maka di situ akan timbul apa yang membuat dirinya tertarik, kan begitu. Ada yang cuma iseng, kan itu. Kita menggoda cewek, ya misal contoh kayak tentunya tadi disebutkan oleh Mas Fadli, melihat cewek yang buka-bukaan lah, atau mungkin yang tertutup. Ketika kita tertutup, mungkin kita tertutup ya, yang berhijab dan lain sebagainya, kita akan menggoda. Sebenarnya kita apa namanya, ini cuma menggoda saja, misalnya Assalamualaikum Mufti, kita hanya sebatas godaan. Apakah timbul nafsu dan tidaknya kita belum tahu. Tetapi ketika kita mempunyai keinginan yang amat sangat tidak terkontrol, nah ini ingin mendapatkannya, ingin mendapatkan perhatiannya, mendapatkan cintanya, tergantung kita nanti. Seperti itu. Bagaimana kita caranya? Kalau tadi yang dikatakan Mas Fadli itu kalau saya rasa bukan nafsu itu ya. Itu saya rasa sekali iseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika ada kelanjutan, nah ini ya tadi kan saya sampaikan, saya ingin ada perasaan menguasai dia, ingin merasa jadi saya mengedepankan kalau dia muslim berarti saya mengedepankan muslim dong. Oke. Ada cara yang terbaik. Mungkin dengan tadi awalnya menggoda, terus kedua saya seolah-olah sholat di depan dia dengan kusuk ada perhatian sama dia. Gitu ya. Ada berbagai macam cara kan seseorang itu untuk mendapatkan perhatian atau mungkin untuk menaklukkan hati wanita. Seperti halnya dulu kita masih single ya. Bagaimana caranya mau membungkus diri sedemikian rupa untuk mendapatkan ini cintanya. Kita ngasih tips sama jumlah kayaknya ya. Kalau saya begini dulu. Ketika kita bicara memang terhadap keseriusan, ketika bicara cara-cara Islami, ada cara yang baik sebenarnya.
ada di dalam Islam itu ketika kita ingin mengenal diri seseorang lebih jauh, ada yang namanya istilah ta'aruf. Kan begitu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ketika kita Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Tujuannya apa? Lita'arafu. Ketika ada sesuatu yang ingin hati kita ingin mendekati dia atau mungkin kenal lebih dekat, ada cara. Lita'arafu. Lita'arafu seperti apa? Lita'arafu tentunya seorang cewek tersebut punya keluarga. Ada cara-cara. Kita datang ke sana, kita sowan ke keluarganya, kita tanya dan lain sebagainya. Mungkin itu cara Islami ya. Cara yang seharusnya ditempuh. Bukan yang seperti sekarang kita kenal dulu selama dekat baru jepret. Ini kadang-kadang yang tidak bisa dikontrol oleh teman-teman atau remaja-remaja saat ini. Kenal dulu sampai dinyatakan sampai terus ketika sudah memel, katakanlah sudah lede atau lengket gitu ya, baru kita terus terang. Nggak bisa seperti itu. Iya. Jadi yang langkah-langkah yang bagus adalah kalau memang ada keinginan, ya kita mungkin kenalan dengan dia. Bolehkah saya berkunjung ke rumahnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika bicara ta'aruf itu kan tidak hanya sebatas mengenal, tapi bagaimana caranya kita juga bisa mengerti sekaligus bisa memahami. Oh ternyata seperti ini, sehingga nanti ada kelanjutannya. Berarti ini nafsu yang baru kita bahas ini nafsu tentang keinginan untuk meraih cinta bersama. Mungkin ada istilahnya nafsu yang kita kaitkan dengan menguasai suatu wilayah atau suatu kelompok. Tapi dia mengataskan agama. Nah, ini yang mungkin agak rodok dulu sidik. Setiap orang itu punya yang namanya keinginan. Ada keinginan, ada juga ambisi. Ya kan? Nah, ini bedanya berikut. Kalau keinginan itu dia berangkat misalnya dari niat. Ingin menguasai tempat tersebut, ingin merubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Ini adalah sebuah keinginan, ya, dasar dari diri seorang. Dan dia akan melakukannya dengan cara-cara yang baik, dengan proses-proses yang sesuai dengan apa yang telah agama ajarkan. Lain halnya dengan ambisi. Ketika ambisi, maka dia akan memakai jalan pintas. Kadang dia mengalahkan segala macam cara. Injak sana, injak sini, sikut sana, sikut sini. Yang penting tujuan dapat, tidak peduli apakah hal ini salah yang saya lakukan, apakah cara ini benar, dia nggak peduli. Yang penting tujuan dia tercapai. Jadi bisa jadi kan nafsu ini ambisi itu bagian dari nafsu yang negatif gitu. Ya jadi gitu. Ketika kita bicara ambisi, ada use-nya, tambahan ambisi. Nah, seperti ya. Tetap kita punya ambisi. Tapi ketika sudah masuk ke dalam kategori ambisius, nah ini akhirnya keinginan yang over. Nah, over sehingga tidak terkontrol. Nah, ini bisa dikatakan nafsu yang sub. Nafsu yang sub, yang tidak bisa kita kendalikan. Sehingga dalam pikirannya cuma satu, bagaimana caranya saya dapat. Berarti bisa diartikan hatinya yang baik ini kalah dengan pikirannya yang jelek. Dengan nafsunya. Iya, dengannya. Ketika ini hatinya ini sama nafsu sama hatinya sudah perang itu. Iya. Karena kalau kita jujur aja Mas Badri, teman-teman sekalian, sebenarnya dalam diri kita setiap hari itu ada pertarungan loh, Pak. Iya, antara nafsu kita saling merayu atau bujuk. Bisa dikatakan saling mengalahkan, bukan lagi saling merayu, tapi saling mengalahkan. Makanya dikatakan ketika manusia itu bisa mengendalikan nafsunya, akalnya yang menang, hatinya yang menang, maka dia kemuliaannya melebihi malaikat. Tetapi sebaliknya ketika dia kalah dengan nafsunya, maka rendah lebih daripada hewan. Kan seperti itu. Kita lihat ketika orang sudah dikuasai oleh nafsu, apapun dilakukan dengan cara apapun. Contoh misalnya,
Ketika kita bilang korupsi katakan, ya korupsi ketika Indonesia ketika ada pejabat yang korupsi. Kalau kita lihat secara gaji, saya rasa kalau hanya untuk makan sepiring, 2 piring, 3 piring, 5 piring, saya rasa cukup lebih. Lalu apa yang dicari? Nah, seperti itu kan. Istri satu pun cukup kan? Cukup sampai lebar mas. Seperti itu kan. Tapi iya. tapi yang ada dalam dirinya kan tidak ada rasa puas, ingin menguasai, ingin dan terus ini yang tidak bisa kita benarkan. Nah, kalau kita bicara yang namanya tadi keinginan ini apa, ketika hati kita sudah bisa dikuasai, nafsu kita bisa kita tekan, nafsu kita bisa kita kontrol, maka insya Allah ketika kita bicara ini enggak boleh, ini jangan. Makanya seringkali saya sampaikan kepada anak didik saya, yang paling pertama yang harus kita kuatkan dalam pendidikan itu adalah masalah keimanan. Iman dulu dikuatkan kepada anak didik kita, kemudian akhlak, baru disiplin ilmu yang lain. Sehingga nanti ketika anak ini sudah seseorang ini sudah imannya kuat, maka semua landasan atau pijakannya, apapun yang menjadi profesinya, landasannya adalah iman. Contoh misalnya begini, ketika orang ini sudah kuat imannya sudah bagus, ketika dia jadi polisi, jadi tentara, jadi pejabat, jadi apa saja lah yang sekiranya bermanfaat di masyarakat, landasannya cuma iman. Saya polisi, tapi saya beriman. Saya tentara, tapi saya beriman. Saya pejabat, tapi saya beriman. Jangan dibalik. Saya beriman, tapi saya pejabat. Ya rusak. Saya pencuri, tapi juga beriman. Oh ya, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu ya. Jadi artinya ketika tapi saya malam ngaji gitu. Nggak bisa. Oke. Tapi itu yang saya katakan, ketika landasan iman seseorang itu, maka hati ini, karena kan tempat iman kan di hati, bukan di ini. Sehingga nanti ketika sudah di hati, maka semua yang kita lakukan landasannya adalah iman. Oke. Mengenai oleh karena hari ini alhamdulillah, saya bilang kita harus alhamdulillah gitu. Di Surabaya ini penderita COVID semakin meningkat gitu. Entah itu yang nafsu itu berperan atau enggak, saya bilang mungkin dari para pasien mungkin ada nafsu yang bergerak nafsu semangat untuk sembuh, tapi juga ada sisi lain saya nggak tahu ya tentang nafsu para orang-orang yang memanfaatkan Allah, dimanfaatkan, saya nggak tahu. Cuma intinya saya yakin di semua sektor, di semua bidang, di semua apapun itu nafsu mungkin bergejolak gitu. Ya, mungkin pertanyaan saya di sini sampai sejauh mana nafsu ini berperan dalam kondisi pandemi ini seperti ini. Iya. Saat ini kita sungguh prihatin. Ya. Waktu itu beberapa bulan yang lalu atau 2 bulan terakhir ya, kita sudah memasuki masa-masa sudah mulai COVID atau pandemi sudah mulai mereda. Tapi 3 minggu kebelakangan ini kasus pandemi sudah COVID-19 mulai meredak lagi. Infonya Indonesia ini gosip yang disampaikan, Indonesia ini setara kayak India, jadi ada varian itu pertama. Terus kedua ini ada apa nih, penyekatan kalau ada orang Indonesia pergi ke luar negeri. Ini infonya sih masih belum jelas apa enggak. Begini Mas Fadli, kita harus cerdas. Artinya begini, cerdas itu artinya sekarang ini kan semuanya kan melalui media. Mudah viral, mudah terprovokasi. Itu kan semuanya nafsu juga bergerak. Iya, itu jelas. Itu jelas, itu yang namanya nafsu punya peran tersendiri. Perannya sangat ini. Yang saya inginkan kepada kita sebagai bagian daripada warga Indonesia, tidak mudah untuk terkecoh terhadap berita yang bisa mengendalikan nafsu gitu. Iya, jadi berita yang tadi, yang terutama kan berita tadi kan. Sehingga bagaimana kita merespon berita tersebut, bagaimana kita mencerna dan lain sebagainya. Sehingga
Kalau memang berita itu katakanlah tidak jelas sumbernya, ayo kita stop. Jangan terus kita kita BC ke yang lain. Nah ini nafsu kita memang yang harusnya dia. Yang kita sayangkan adalah yang moga-moga saja tidak. Kita pikiran positif aja. Ya. Cuma yang kita sayangkan takut ada beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan pandemi ini terus mencoba untuk seolah-olah pandemi ini sedemikian hebatnya. Nah ini yang semoga saja tidak terjadi. Memang kondisinya ada demikian. Tapi yang amat sangat disayangkan ketika ada beberapa orang segelintir kelompok dan siapapun itu yang mencoba untuk memanfaatkan situasi pandemi saat ini. Karena jujur saja seperti saya sebagai guru untuk memberikan pelajaran secara daring itu sudah mulai jenuh. Bosan ya? Iya bosan sekali. Ini kita sudah 1 tahun lebih, 1 tahun setengah kita merasakan pandemi seperti ini. Yang saya pikirkan adalah bagaimana anak-anak kita yang tidak tersentuh bimbingan langsung oleh gurunya. Tidak bisa kalau kita terus pelajaran itu melalui daring. Kadang-kadang kita langsung ngajar aja anak-anak belum paham, apalagi melalui daring. Masih banyak lagi sebenarnya seperti kelemahan daripada daring. Belum lagi nanti sarana prasarana bagi mereka yang tidak mampu, terus paket data, belum lagi nanti terkendala sinyal dan seterusnya. Banyak sekali permasalahan yang harus kita selesaikan di bangsa ini. Berbicara masalah pandemi yang dampaknya bukan hanya kepada ekonomi, tapi yang kita lihat adalah pendidikan. Kalau pendidikan kita hancur, waduh jelas bangsa kita hancur. Gitu. Untuk menghancurkan sebuah bangsa itu gampang. Bahasanya jeru nih. Oh jeru. Mau lewat kampungan sampai Banjarnegara. Jadi kalau sudah pendidikan yang disikat, ya sudah pembodohan massal. Lalu harapan kita regenerasi kan untuk mungkin mungkin peran dari dunia pendidikan mungkin persentasenya dengan orang tua yang di rumah sekarang sebenarnya cenderung harus lebih banyak pendidikan guru atau di rumah sebenarnya kalau kondisi seperti ini. Kalau saya begini, bicara masalah pendidikan itu peran guru dibutuhkan, peran orang tua dibutuhkan, dan peran daripada peserta didik juga diperlukan. Di dalam ilmu taklim itu 3 ini berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan. Guru oke, semangat, anak semangat, orang tua nggak mendukung, nggak bisa. Itu kembali ke nafsu dan bisa jadi. Yang kedua, orang tua oke, anak semangat, guru dilewer, nggak bisa. Gurunya semangat, orang tua semangat, anaknya dilewer, nggak bisa. Maka ketiga ini harus punya nafsu yang positif ya. Iya. Jadi harus nyambung. Kalau nggak nyambung nggak bisa. Jadi peran guru dan peran orang tua saya rasa sama-sama kita butuhkan. Kalau di sekolah itu menjadi peran guru ya secara total, ketika di rumah peran orang tua juga total. Karena sebenarnya begini Mas, seperti yang saya pernah tulis dalam tesis saya waktu saya S2, pembentukan karakter ini bukan di sekolah. Pembentukan karakter itu sebenarnya di keluarga. Iya. Dan tadi di awal persentase besar. Karena kembalinya nanti di keluarga. Yang dia tiru kesehariannya, yang dia lihat, yang dia dengar itu kan berawal dari rumah. Dari rumah. Kan begitu. Nah, sedangkan sekolah itu hanya menambahkan atau memberikan sesuatu yang nggak didapat di rumah. Matematika nggak mungkin kita ngajar, fisika kita nggak mungkin mengajar, geografi dan sebagainya. Disiplin ilmu yang lain yang tidak didapat di rumah, maka bisa diambil dari dunia pendidikan seperti di sekolah, SMP dan jenjang berikutnya. Sedangkan di rumah, bagaimana orang tua itu mencetak karakter anak-anak. Karena yang dilihat, yang diucapkan, ya orang tuanya. Contoh yang paling gampang. Kalau orang tuanya tidak sholat, katakanlah,
kemudian nyuruh anaknya sholat, ayo nak kamu sholat. Kira-kira anak ini berangkat sholat apa enggak? Tidak. Ya enggak lah, pasti hanya bapak ibu ini Apa yang sholat? kan nggak bisa. Yang dibutuhkan anak saat ini adalah contoh langsung, Teladan. nah seperti itu. Oh ya, ayo kita sholat. Jangan, ayo kamu sholat. Nggak bisa. Ayo sama-sama berarti. Sholat. Sehingga sama-sama. ketika kita mengajak diri kita pun juga sudah siap. Sehingga dengan demikian anak tidak bisa mengelak. Karena kita sudah siap. Nah kalau kita laya-laya, jumatan. Dia nggak bisa. Kadang itu terjadi di lapangan, menjadi di masyarakat ini kadang ini sewu banyak bapak-bapak yang di sekolah, terus anak sekolahnya jujur, padahal bukan masalah sih. Kadang itu yang dibikin oleh seorang anak yang tidak kategori nakal lah. Lulusan dari seorang ayah atau ibu menjadi alasan, wah bapak ibu lulusan sakmun maupun anak sampai syukur lah. Ini kembali ke teladan sih pastinya. Mungkin dari dunia pendidikan mungkin saya rasa cukup ya. Mungkin kita kembali ke pasien ya, teman-teman yang saya pribadi punya melihat ada sekitar 5 orang yang meninggal karena COVID-19. Ya, tahun ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri 45 sahabat. Kalau lihat dari teman-teman cerita, usaha sudah, uang sudah, dan semuanya sudah, tanggal titik adalah sebuah doa untuk yang pasti untuk menguati. Nah, kita jenengan mungkin dari teman-teman di para dai mungkin ada sebuah doa atau wiritan untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang dengan sakit ini, mungkin ada juga. Iya. Terima kasih Pak. Bicara sakit semua dari Allah Subhanahu wa taala ya. Penyebabnya ada berbagai macam. Ada yang ini, ada yang itu dan lain sebagainya. Saya teringat waktu saya dulu sakit. Saya pernah sakit. Lama gitu, sakit ya? 3 bulan. Oh, kirain nggak bisa sakit. Waduh, udah malaikat awet ini. Okay. Jadi waktu itu saya sakit 3 bulan. Memang ketika yang dirasakan orang sakit yang terlalu lama, apalagi dia divonis penyakit yang begitu membahayakan, yang ada dalam dirinya, itu kan dalam diri saya, yang ada dalam dirinya itu langsung down, bilang semangat, seolah-olah penyakit ini nanti akan yang membunuh saya. Loh, itu benar terjadi dan saya nggak bisa meneruskan perjuangan ke depan. Itu yang pernah terjadi dalam diri saya. Tapi pada akhirnya saya berpikir begini, sakit ini dari Allah dan setiap sakit ada hikmahnya. Satu, yang kedua, Allah menciptakan penyakit pasti menciptakan yang namanya obat. Yang ketiga, bahwasanya manusia hanya diwajibkan ikhtiar. Setelah berusaha ikhtiar, berbagai macam pengobatan dilakukan, kemudian yang kedua adalah apa? Doa. Bahwasanya kekuatan doa ini bisa dikatakan 70 bahkan 80% daripada pengobatan. Kalau obat itu kita pengobatan namanya lagi kita tidak sugesti. Tetap setelah usaha. Iya, setelah usaha. Baru kita bicara doa. Jangan hanya kita berdoa tanpa kita berusaha gitu, itu omong kosong namanya kan begitu. Gitu. Jadi doa. Setelah berdoa selesai baru kita tawakal ala Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terbaik, itu yang terbaik menurut Allah. Harapan saya kepada teman-teman atau orang-orang yang saat ini sedang berbaring, kita doakan semoga mereka cepat sembuh dan kembali seperti sedia kala. Tapi yang jelas jangan pernah lepas zikir. Zikir yang paling yang pernah saya dapatkan ijazah dari pondok waktu itu dari almarhum yai saya. Ya Latif ini artinya yang maha lembut. Ya.
Yang melembutkan atau yang melembut. Dia latih. Ini manfaatnya luar biasa. Melatih kesabaran, ya kan? Keluar dari segala macam kesulitan, bisa memperlancar rezeki ya. Tapi cocok tanpa mengatakan kerja ya iso. Artinya kita kerja ya kita juga berdoa. Setidaknya rezeki yang kita dapatkan itu agak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu panjang-panjang doa. Apa yang mungkin kita wirid antara bibir atau mulut kita dan hati kita connect. Dengan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, berharap sembuh. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha menyembuhkan. Tidak ada lain. Dokter hanya perantara. Obat saja perantara. Allah yang menyembuh. Ya Syafi. Anta Syafi la syifan la syifa'u, kan begitu. La syifa'u, tidak ada obat selain dari Engkau ya Allah. Nah, maka Engkau yang berhak untuk menyembuhkan. Sedangkan untuk obat dokter itu kan hanya perantara. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Jadi jangan lepas untuk zikir, untuk berdoa terus. Yang paling penting adalah keluarga memberikan motivasi dan semangat. Tapi itu saya sakit. Motivasi saya apa? Satu, istri. Yang kedua adalah anak saya. Waktu itu saya melihat anak saya, saya harus kuat dan saya harus sembuh. Dan saya yakin saya sembuh. Alhamdulillah. Berangsur-angsur saya membaik. Jadi saya sakit mulai Oktober, November, Desember. 3 rumah sakit saya nginap. Akhirnya pindah lagi ke UNER, pindah lagi terakhir ke PHC. Kayak safari rumah sakit. Wah, safari pokoknya ini. Sehingga saya punya akhirnya saya punya pegang begini. Wah, ternyata ranjang paling mahal itu adalah ranjang rumah sakit. Ranjang rumah. Bayangkan sehari itu sudah berapa? Ya, sudah berapa sehari? Ya, itu apa namanya biayanya? Ternyata akhirnya orang bisa merasakan nikmatnya sehat ketika dia sudah merasakan sakit. Insya Allah kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Kalau memang pandemi ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan. Amin. Kita diberikan kesabaran dan kesabaran. Kalau memang pandemi ini sebuah peringatan, ayo kita menyadari apa yang salah dalam diri kita. Dan terpaling. Oke, untuk menutup perjumpaan kali ini mungkin doa siap untuk kita pribadi semoga istiqomah, dan untuk jamaah-jamaah dan khususnya untuk teman-teman yang sekarang lagi sakit, semoga Allah sembuhkan dari segala yang ada. Amin. Ya. Rekan-rekan sekalian, mari kita berdoa. Semoga yang saat ini adalah uji dengan berbagai macam ujian, dengan kesabaran, ketabahan, dan juga keikhlasan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dari segala mara bahaya, dan semoga yang sakit Allah segera diberi kesembuhan dan pandemi ini segera berakhir. Allah dunia berdoa Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا نعمين حمدا الشاكرين حمدا إياك والمزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وعاد بفضلك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وعلى في الآخرين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha segala-galanya. Engkau yang telah menciptakan segala alam raya ini dan isinya ya Allah. Engkau yang telah menciptakan kami, dan Engkau pula ya Allah yang telah melindungi jiwa kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni segala kesalahan dan kekeliruan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan juga dosa para pemimpin kami. Ya Allah, jika memang pandemi ini merupakan ujian dari beri kami kesabaran, ketabahan dan juga keikhlasan ya Allah untuk menghadapi dan menjalani. Dan jika memang pandemi ini merupakan peringatan darimu ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran kami untuk menyadari kesalahan dan kekeliruan kami, untuk kembali ke jalanmu yang benar. Ya Allah, kami mohon kepadamu, saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, berikanlah kesembuhan ya Allah, dan berikanlah kesehatan agar kami bisa berkumpul kembali dengan keluarga kami. Ya Allah,
Kami mohon kepadamu, semoga pandemi ini segera berakhir dan kami bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Ya Rob, semuanya adalah kehendak-Mu. Bimbing kami dan tunjukkanlah kami ke jalan yang Kau ridhoi, agar kami selalu berada di jalan-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami. Dan jauhkan hati kami, bersihkan hati kami dari syirik, iri, dengki, sifat takabur, ujub dan lain sebagainya yang bisa menghancurkan amal perbuatan kami. Ya Allah, hanya kami agar kepadamu lah kami memohon dan ijabailah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Oke, untuk berikutnya kami ucapkan terima kasih untuk segenap yang like dan subscribe channel kami, dan pastinya kami akan bagi-bagi kaos kain insya Allah, dan nanti ada kaos yang lain. Caranya gimana? Nanti jenengan bisa like atau komen atau sebuah pertanyaan tentang agama, dan insya Allah di bab selanjutnya akan kita jawab nanti. Siap. Jadi jenengan ada like dan komen dalam sebuah pertanyaan agama, dan insya Allah di bab berikutnya kita jawab, dan pertanyaan paling baik akan mendapatkan kaos dari kita, dari Ngaji Wakaf. Oke, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.